Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Ainul Mardi Anissa dari kelas 520 D3 Pajak. Di sini saya akan berbagi bersama Sobat Pajak semua mengenai perpajakan. Nah, sebelumnya pasti Sobat Pajak udah tahu bahwa penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara kita. Nah, di tahun 2019 kemarin, penerimaan perpajakan terrealisasi sebesar 1.786 triliun. Dari total pendapatan negara sebesar 2.165 triliun. Jika dihitung-hitung, jumlahnya jika dipersentasikan itu adalah sebesar 82,5%. Sangat besar bukan? Nah, kebijakan mengenai pajak ini tidak serta-merta dikeluarkan pemerintah untuk menjadi beban bagi sobat pajak semua. Bahkan pemerintah telah menawarkan beberapa insentif kepada sobat pajak untuk mempermudah kita semua dalam melakukan kewajiban perpajakan. Nah, salah satu insentif yang ditawarkan oleh pemerintah ialah insentif pajak bagi wajib pajak UMKM. Nah, sobat pajak pasti udah penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama adalah siapa sih wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif pajak UMKM ini? Nah, mereka adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang menjalankan usaha mikro, kecil, atau menengah dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini ada pengecualian. Bagi mereka yang memenuhi syarat berikut ini, tidak berhak mendapatkan fasilitas insentif pajak UMKM. Yang pertama adalah mereka yang memilih untuk dikenakan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mendapatkan fasilitas tax allowance ataupun tax holiday. Kemudian yang ketiga adalah BUT, dan yang keempat adalah CV atau firma, di mana wajib pajak orang pribadi yang tergabung di dalamnya itu menjalankan jasa yang serupa dengan pekerjaan bebas dan memiliki keahlian khusus. Misalnya jasa kedokteran pada klinik ataupun pada kantor akuntan. Baik, selanjutnya adalah mengenai peredaran bruto. Nah, peredaran bruto yang dimaksud di sini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, merupakan rekapitulasi dari seluruh penghasilan jenis usaha, baik itu yang bersumber dari kantor pusat maupun kantor cabang. Kemudian yang kedua adalah peredaran bruto tersebut tidak termasuk penghasilan dari luar negeri yang telah dipotong pajak maupun yang masih terutang. Kemudian yang ketiga, peredaran bruto tersebut dinilai berdasarkan nominal sebelum dikenakan potongan penjualan. Dan yang terakhir, peredaran bruto ini merupakan jumlah dari total penghasilan dalam 1 tahun pajak. Nah, untuk mendapatkan insentif pajak UMKM, peredaran bruto tersebut tidak boleh melebihi 4,8 miliar. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung pajak bagi WP UMKM? Nah, jadi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan WP UMKM bersifat final dengan cara mengalihkan peredaran bruto dengan tarif final sebesar 1%. Nah, kabar baiknya, sejak 1 Juli 2018 kemarin, peraturan pemerintah tersebut diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana tarif final yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Nah, kalau misalnya kita analogikan, sobat pajak nih, misalnya punya 1 buah kue, kemudian kue tersebut dipotong menjadi 200 bagian. Satu bagiannya adalah pajak yang dibayarkan kepada negara, kemudian sisanya 199 bagian tersebut akan menjadi milik wajib pajak semua. Keputusan penurunan tarif pajak UMKM ini bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak UMKM hanya perlu melakukan pencatatan seberapa banyak peredaran bruto yang diterimanya dalam 1 tahun pajak, kemudian mengalihkannya dengan tarif final 0,5%. Selain itu, tujuannya ialah memberikan keadilan kepada semua wajib pajak yang memenuhi persyaratan sehingga mereka berhak mendapatkan insentif pajak. Nah, yang terakhir mengenai batasan waktu. Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 diatur bahwa masing-masing WP memiliki batasan waktu yang berbeda. Yang pertama adalah WP orang pribadi dengan batasan waktu selama 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah WP badan berupa koperasi, CV, atau firma, yaitu selama 4 tahun. Dan yang terakhir adalah WP badan berupa PT, itu selama 3 tahun. Nah, batasan waktu ini dihitung sejak yang pertama, bagi wajib pajak yang telah terdaftar setelah peraturan pemerintah ini berlaku, maka perhitungannya dihitung sejak tahun pajak tersebut terdaftar. Nah, kemudian yang kedua, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, maka batasan waktunya dihitung sejak tahun peraturan pemerintah pajak ini berlaku, yaitu tahun 2018. Nah, gimana menurut sobat pajak semua? Insentif pajak UMKM yang ditawarkan pemerintah sangat menguntungkan, bukan? Selain cara penghitungannya yang simpel, yaitu dengan cara mengalihkan peredaran bruto dengan tarif final, ternyata tarif final yang dikenakan terbilang sangat kecil, yaitu 0,5%. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama menjadi warga negara yang taat pajak. Karena dengan membayar pajak, kita berkontribusi dalam pembangunan negara. Ketika pembangunan di negara kita baik, maka itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita sama-sama menjadi warga negara yang baik.